Shalom. Ya, senang bisa ketemu dengan Anda. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Puji Tuhan ya. Oke, nah saudara, di bulan Februari ini kita akan banyak bicara soal keluarga. Tentunya dari minggu pertama, kedua, ketiga kita banyak bahas tentang keluarga. Nah di hari terakhir, di minggu terakhir ini kita akan bicara soal keluarga yang melayani. Kenapa ini penting dibahas? Karena begini, orang tua yang melayani paling tidak Anda mewariskan sebuah kecintaan hidup Anda itu kepada Tuhan dan kepada anak-anak Anda. Orang yang melayani itu bukan hanya secara tubuh aktif melayani, tetapi secara rohani juga mengalami pertumbuhan. Nah untuk itu saudara, penting untuk kita bisa melihat bagaimana kebutuhan Tuhan. Sejak tadi pagi saya bilang begini loh, kalau orang ketemu Tuhan Yesus ya, secara pribadi dan itu hatinya diubahkan oleh Tuhan, maka muncul sebuah satu kerinduan. Kerinduan apa itu? Kerinduan sebagai bentuk kedewasaan, sebagai bentuk pertumbuhan rohani. Apa? Anda ingin melayani Tuhan. Itu yang muncul. Ya, Anda memikirkan bukan diri Anda sendiri, tapi kita mikirkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Saya pernah sering cerita ini, ya dulu waktu saya kecil, ya saya nggak peduli mama saya punya uang atau nggak punya uang, saya penting keinginan saya harus dipenuhi. Ya contoh misalnya saya pernah cerita, saya ingin makan gado-gado gitu. Mama saya bilang nggak ada duit, wah saya pokok nggak peduli mama saya ada duit atau tidak, yang saya mau adalah gado-gadonya harus ada. Makanya saya nangis guling-guling di pasir waktu saya kecil. Ya lucu waktu kecil. Kalau sekarang yang gilani nggak lucu lagi. Saya nggak peduli, tapi begitu saya dewasa, bertumbuh, maka saya bukan hanya mikirkan gado-gado untuk diri saya. Saya mulai mikir nih kalau saya nggak punya uang, saya paling nggak mikir nih, mama saya punya uang apa enggak ya. Saya kalau mama saya bilang nggak punya uang ya saya nggak guling-guling lagi, sudah besar. Nah justru kebalikan setelah punya sudah besar, udah gede, punya penghasilan sendiri. Saya sudah nggak mikirkan, saya nggak mungkin minta mama saya beliin saya gado-gado lagi. Saya beli sendiri. Bahkan saya belikan buat mama saya. Artinya saya memikirkan mama saya. Ketika saya dewasa, ketika saya bertumbuh, saya tidak lagi memikirkan diriku sendiri. Tapi saya memikirkan kebutuhan mama saya, orang lain juga. Halo, amin. Ketika kita ini dulu masih bayi rohani, mungkin kita juga begitu. Minta mujizat lah, berdoa untuk kebutuhan. Kalau gak dijawab kita marah sama Tuhan, kita guling-guling di tanah. Kita meninggalkan Tuhan, gak usah kebaktian sudah. Kita ngambek dengan Tuhan apa? Karena keinginan kita gak terpenuhi. Tapi seharusnya tadi saya bilang, ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, hidup kita ini mengalami pertumbuhan. Terus akhirnya kita disebut mulai bertumbuh dan dewasa rohani. Tentunya Anda tidak lagi memikirkan dirimu sendiri. Kalau kita terjebak memikirkan diri kita sendiri terus, maka tanpa sadar kita itu akan menjadi orang yang memanfaatkan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu disuruh memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tuhan harus begini, harus begini. Tapi giliran kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Diminta untuk hidup benar, diminta untuk hidup kudus, diminta untuk melayani, kita gak mau. Karena apa? Pusatnya ada di sini, bukan Tuhan. Tapi ketika kita dewasa, pusat perhatian kita bukan masalah kita, tapi Tuhan. Katakan amin. Tadi ibadah 2 saya bilang begini, ya carilah dahulu kerajaan Allah. Itu menjadi prioritas hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi itu menjadi sebuah prioritas hidup kita. Tidak lagi kita itu mikirin diri kita sendiri. Kalau Anda mikir ke diri sendiri, nanti tadi saya bilang terjebak. Ya, terjebak mikirkan diri sendiri, kurang ini, kalau nggak dikasih aku marah. Terus di situ. Dan akibatnya kita ini menjadi orang Kristen yang cuma taunya memanfaatkan Tuhan. Begitu padahal Tuhan dengan kita itu selalu ada unsur mendidik. Ya, saya mengasihi anak saya, maka saya menghajar anak saya. Kata menghajar itu mendidik. Bukan hanya menopang hidupnya, tapi saya taruh nilai. Dan mengajar itu bagi anak saya mungkin gak enak. Karena saya ketika mengajar mungkin saya perlu keras, perlu mendisiplin. Tapi saya mengajar anak saya supaya anak saya tahu etika.
Kalau nggak tahu etika, dia bertumbuh tanpa etika, nanti lingkungannya menghukum dia, itu jauh lebih jahat. Lebih baik hari ini papa yang mengajar, karena papa punya unsur mengasihi. Mengasihi itu mengajar, dan Tuhan itu mendidik kita. Kalau kita motivasinya cuman aku dan aku dan aku, pasti kita tuh nggak akan tahan pada didikan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang paling gampang untuk meninggalkan Tuhan ketika didikan itu datang. Tapi kalau hari ini fokus kita itu kepada Tuhan, lalu kita mulai sungguh-sungguh melihat, kita katakan ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sebuah prioritas. Maka saya percaya ini, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Semuanya. Hidup kita, masalah hidup kita, perjodohan kita, Tuhan tambahkan. Percayalah, dengan kata lain, kalau Anda take care pekerjaan Tuhan, Tuhan akan take care hidupmu. Halo, amin. Karena itu saya dorong tadi ibadah kedua, ayo belajar melayani. Jemaat Anda tidak boleh, maaf ya, terus bertahan di dalam situasi sendiri. Kita harus bertumbuh. Kita harus mengalami kedewasaan rohani. Begitu Anda dewasa, ciri khas yang pertama adalah Anda mau melayani Tuhan. Halo, amin. Halo, amin. Kita ini bukan sekedar jemaat 7D. Tahu 7D? 7D, tahu? Datang, duduk, diam, dancing, nyanyi ya. Terus apa? Dengkur, dengar, duit, dada. Ya, dada, maksudnya dada pulang. Tiap minggu kita gitu terus, enggak boleh begitu. Jemaat GMS enggak boleh jadi jemaat simpatisan. Ada adalah murid. Katakan saya adalah murid. 2, 3. Beritahu kanan kirimu kamu adalah murid. Ya. Bilang gini, enggak nyangka modelmu gini ternyata murid Kristus. Kita ini murid, amin. Nah karena itu untuk ibadah ketiga ini saya ingin Anda tahu tentang sebuah kesatuan hati. Ya, ayo kita baca Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 ya. Oke, saya baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kata berkumpul itu mereka ini bukan hanya kumpul, tapi mereka ini sehati. Ya, mereka ini dengan satu tujuan. Seperti halnya Anda hari ini. Kita datang di ibadah, Anda berkumpul di sini apakah hanya untuk supaya perasaanmu puas? Enggak kan? Saya percaya setiap orang di sini yang berkumpul Anda rindu Tuhan. Katakan amin. Anda rindu Tuhan? Rindu saya juga, betul enggak ya? Thank you, Anda merindukan saya. Iya, kita ini rindu Tuhan untuk apa? Supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, kata berkumpul itu berarti mereka dengan satu tujuan yang sama. Mereka bersehati, aku ini mau berkumpul bersama-sama, bersatu dalam sebuah kesehatian. Percayalah sejak awal saya bilang begini, bahwa Tuhan itu berkuasa atas sebuah kesepakatan. Katakan amin. Di mana ada kesehatian, di situ Tuhan hadir. Kata Alkitab apa? Sungguh alangkah baiknya dan apa? Indahnya ketika, ayo kita baca dulu di Mazmur berapa itu? Mazmur berapa? 133. Nah baca yuk, Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Ya sudah ketemu katakan amin. Oke. Yuk. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Alkitab bilang sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Rukun. Ini bicara soal kesehatian. Rukun itu bicara soal damai. Kesehatian. Makanya waktu di mana mereka berkumpul dalam sehati, maka dikatakan disitulah urapan Allah, ya urapan Allah turun. Makanya kesatuan hati itu mendahului urapan. Katakan nih, kesatuan hati mendahului apa? Urapan. Kesatuan hati mendahului urapan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila semua duduk rukun. Karena gini, di sanalah Tuhan apa? Seperti apa? Minyak. Minyak itu urapan. Minyak yang dari janggut Harun turun ke jubahnya. Minyak itu bicara soal urapan. Nah, saudara kalau saya
bicara soal urapan, itu apa pertama? Urapan minyak urapan itu sebenarnya dipakai pada konteks dalam perjanjian lama para kambing domba oleh para gembala-gembala. Itu biasanya gini loh, domba itu pada zaman itu gampang mati karena banyak kutu yang masuk ke telinga mereka. Karena bulunya itu kan kering, terus banyak kutu yang lewat bulu-bulu itu lalu masuk ke telinga mereka, membuat banyak kambing domba yang mati. Nah, untuk melindungi kambing domba itu dari kutu itu, maka para gembala itu menyiramkan minyak di atas kepala para kambing dan domba itu, supaya licin sehingga kutu-kutu itu nggak bisa naik. Nah, minyak itu bicara soal perlindungan. Tahu nggak kalau kita ini bersehati bersama-sama, berkumpul di sini, satu urapan itu bicara soal perlindungan. Tuhan tuh melindungi hidup kita. Katakan amin. Makanya jadi orang harus berpihak kepada pendamaian. Jadilah orang yang berpihak kepada kesatuan. Masih ingat satu saat ketika Abram dan Lot, ya, mereka ini adalah dua orang yang diberkati. Sebenarnya yang diberkati itu Abram karena janji Tuhan buat Abraham. Tapi karena Lot ini diajak keponakannya ini, maka pergilah sehingga Abram diberkati, Lot kecipratan, Lot juga diberkati. Nah, ciri khas dari berkat Tuhan itu apa? Bertambah banyaknya kambing domba dan para gembala. Nah, Anda tahu Timur Tengah ini paling sedikit rumput hijau karena itu daerah padang pasir kan. Nah, ketika mereka kambing dombanya tambah banyak, maka terjadilah sebuah perkelahian antara gembala-gembala Lot dan Abraham. Wah, mereka mulai rebutan tuh. Nah, Abraham tahu nih bahaya nih. Ini sekarang para gembalanya yang bertengkar. Nanti lama-lama kita yang bertengkar. Hanya rebutan soal tanah. Akhirnya Abraham datang. Lihat ya, Abraham itu adalah orang yang pada pro kepada pendamaian. Abraham. Ya, Abraham datang kepada Lot. Dikatakan gak usah kita bertengkar. Lot, gak usah kita bertengkar. Ayo sekarang gini aja, kamu pilih. Abraham ini pro kepada persatuan. Dia tidak lagi mau berdebat gara-gara uang. Ya, dia akhirnya memberitahukan kepada Lot, terserah kamu milih. Nah, kebalikannya Lot agak mata duitan. Harusnya Lot itu tahu hukum Yahudi itu selalu begini loh. Pertama, orang muda itu selalu mempersilahkan orang tua dulu yang milih. Itu tahu harusnya. Karena itu adalah adat yang diajarkan. Harusnya Lot ketika Abraham bilang begini, kamu ya yang milih silakan. Ayo daripada kita bertengkar, jangan kita bertengkar gara-gara uang. Ya udah kamu yang milih. Harusnya Lot begini, oh jangan jangan om. Jangan, kalau orang Batak tulang. Tulang betul ya, tulang ya. Jangan tulang. Biar tulang aja duluan. Nanti biar saya setelah itu. Harusnya begitu. Harusnya tuh. Kalau Lot tahu adat orang Yahudi, harusnya Lot yang memberi kesempatan Abraham dulu. Kalau Lot berpihak kepada pendamaian, ngerti nggak mata duitan, harusnya Lot mempersilahkan Abraham untuk milih dulu. Tapi Lot enggak. Lot menerjang aja. Kesempatan nih. Aku yang disuruh milih duluan nih. Masih ingat ya, saya selalu begini ya. Uang itu berkat Tuhan, yes. Uang itu berkat Tuhan. Semua butuh uang. Ada yang gak butuh uang? Angkat tangannya biar saya foto sebentar. Ada butuh uang kan? Halo. Tapi ingat ya, uang itu adalah berkat terkecil dalam hidup rumah tangga Anda. Jangan sampai berkat terkecil itu mengambil alih berkat terbesar. Berkat terbesar itu adalah hubungan. Hubungan Anda dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan saudara. Kadang-kadang kita korbankan ini demi uang. Lot itu gak peduli hubungan. Yang penting aku tambah kaya. Makanya dia begitu dikasih kesempatan, boom, langsung lihat lembah Yordan. Lembah Yordan yang hijau. Wih, ini ya. Nanti kalau aku di situ ya, bisnisku tambah maju nih. Kalau aku ke sana ya, aku pasti lebih diberkati nih. Udah, akhirnya dia memilih itu. Dia nggak peduli dengan pamannya,
Dia nggak peduli pamannya jadi miskin atau hubungannya nggak baik. Dia nggak peduli, yang dia pedulikan cuman cuan, cuan, dan cuan. Tahu cuan? Untung dan untung dan untung. Itu yang dia pikirkan. Akhirnya dia memilih lembah Yordan. Alkitab berkata dia berkemah dekat Sodom. Tahu nggak ya pekerjaan setan dalam hidup kita ya? Dia itu selalu, manusia itu punya satu sikap yang namanya serakah. Kita tuh gak pernah puas dengan satu titik. Kita akan lebih titik lagi. Nah itu yang kadang setan tahu. Makanya Lot itu berkemah dekat, dikatakan berkemah dekat Sodom. Lalu dia mulai mikir nih, kalau aku tinggal di Sodom, bisnisku tambah maju nih. Luar biasa ya. Dia gak peduli kehidupan Sodom. Padahal Sodom dan Gomora adalah dua kota yang mau dihancurkan oleh Tuhan. Gara-gara apa? Dosanya sudah sampai langit tuh. Mereka gak bisa bedakan tangan kanan dan tangan kiri tuh. Dosanya begitu luar biasa. Tapi Lot gak peduli itu. Yang dia pedulikan cuma untung dan untung dan untung. Orang yang tidak pro kepada kepersatuan demi uang. Dia rela semua. Akhirnya kita bilang apa? Dia berkemah di Sodom. Dia melakukan bisnis itu. Kelihatannya maju nih. Tapi lama-lama gaya hidupnya mulai diwarnai oleh kebudaya Sodom. Lama tahun ini dosanya sudah mulai dia kompromi dengan dosa. Dia biarkan hidup ini demi uang. Akhirnya apa? Lot kata Alkitab dia duduk di pintu gerbang. Apa arti duduk di pintu gerbang? Itu adalah penatuannya Sodom. Dia sebagai penatua kota, otomatis maka budaya kota itu ada dalam hidupnya. Dan akibatnya apa? Tuhan itu murka. Dia sudah mau hancurkan Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan itu janji, kalau dia memberkati Abraham, janjinya tetap ya dan amin. Makanya dia tanya dulu, mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia tanya kepada Abraham. Karena bagaimanapun juga di Sodom dan Gomora itu, di situ tinggallah Lot. Makanya Tuhan ngomong, Abraham, aku mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham kaget, Tuhan, jangan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang sungguh-sungguh masa akan Tuhan mau menghancurkan Sodom. Kalau ada 50 orang sungguh-sungguh aku tidak akan menghancurkan Sodom. Abraham, kebanyakan ya. 40 Tuhan, 40 Tuhan. Kalau ada 40 orang aku tidak akan menghancurkan. Abraham, 30. Kalau ada 30 aku tidak akan menghancurkan. Akhirnya Abraham sungkan, Tuhan aku ini debu dan tanah. Kalau ada 10 tetap tidak ada. Ya memang tidak ada akhirnya. Abraham berhenti di situ. Nanti kalau di surga ketemu sama Abraham. Ya doa terus, doa syafaat itu gak boleh berhenti. Tak nasihati Abraham nanti. Karena sungkan Abraham akhirnya berhenti. Ya, berhenti. Tapi tetap Lot diingatkan oleh Abraham. Dia WA, Lot kabarmu gimana? Baik tulang. Ini ya Lot tanggal sekian nanti Tuhan hancurkan loh Sodom dan Gomora. Kamu gimana? Masa ulang? Iya ini barusan Tuhan telepon aku ini. Kamu harus pergi ya tanggal sekian jam sekian. Nanti kalau kamu dengar sangkakala terus tinggalkan ya. Jangan bawa hartamu. Ya, dan jangan menoleh ke belakang. Oke? Oke tulang. Nanti tak beritahu istriku dan anakku ya. Oke cepat ya nanti tanggal sekian jam sekian sangkakala bunyi kamu lari. Pokoknya lari jangan noleh ke belakang. Oke. Pas harinya betul-betul sangkakala dibunyikan. Lot tahu. Ternyata hartanya yang selama dicari nggak ada gunanya. Tidak dibawa pun. Ternyata harta itu berkat, tapi itu berkat terkecil. Lot lupa. Dia korbankan sebuah hubungan demi uang. Padahal uang itu tidak dibawanya. Dia lari bawa keluarganya. Sudah sangkakala dibunyikan, ayo lari. Dan itu sudah mulai mungkin di alam roh apa sudah mulai panik dia. Terjadi, dia lari. Di tengah-tengah itu istrinya tiba-tiba ingat panci. Yang baru dicicil 10 kali, kurang 2 kali. Panci terbagus di dunia. Barusan beli 10 bulan yang lalu, cicilannya kurang 2 kali. Tiba-tiba istrinya lihat, panciku. Panci terbaik di dunia. Lalu dia noleh ke belakang kayak dipanggil Ci. Lihat ya.
Kalau orang cuma mau mengorbankan hubungan dan mengorbankan kesehatian, orang ini akan kehilangan banyak hal. Termasuk keluarganya. Akhirnya istrinya jadi tiang garam. Mungkin Lot menyesal di situ. Tahu gitu, aku ini mau silakan tulangku untuk milih dulu. Kenapa kok aku yang serakah ya? Tapi beda Abraham. Abraham itu berpihak kepada kesatuan. Gak usah kita bertengkar. Padahal aku yang lebih tua, aku umum, aku yang dipanggil Tuhan. Aku yang bawa kamu. Kamu diberkati juga karena aku. Harusnya Abraham itu punya hak. Tapi Abraham tidak ambil itu. Dia tahu hubungan itu jauh lebih penting. Makanya dia pergi ketika Lot ke sebelah sana. Abraham ke sini. Mungkin daerahnya lebih tandus. Mungkin lebih kering. Tapi jangan lupa ya, Abraham pergi ke tanah yang kering itu dengan penyertaan Tuhan. Itu yang membuat tempat tandus, tempat kering menjadi tempat yang bermata air. Tuhan berkati, amin. Lalu saya pernah cerita di sini, ada suami istri yang anaknya terlibat narkoba. Anaknya terlibat narkoba. Datang kepada saya supaya saya mendoakan anaknya. Wah, di tengah-tengah konseling itu suami istri saling menyalahkan. Kamu ini. Ya, suaminya dulu nyalakan istrinya. Kamu ini sibuk terus, sosialita, foto-foto Instagrammu itu. Apa gunanya banyak followernya tapi kamu gak bisa menyelamatkan anakmu gara-gara foto di sini, foto di situ, arisan terus tiap hari. Oh, istrinya gak mau kalah. Kamu gak tahu yang jaga anak itu susah. Coba kamu jadi ibu. Saya itu pernah jadi ibu pertama kali. Gantiin istri saya. Ngepel apa? Belum apa-apa boyokan saya nih. Jadi ibu-ibu itu wanita terkuat di dunia loh harusnya. Iya kan? Amin ibu-ibu. Iya kan? Enggak gampang loh. Jadi itu. Wah, suaminya ngarang, ibunya balas. Kamu ini kerja terus. Enggak pernah pulang, jarang pulang. Anak-anakmu itu butuh kamu. Sudah dewasa butuh kamu. Loh, suami bilang, aku ini kerja buat hidupmu. Menyekolahkan anak buat kebutuhanmu. Saya kerja untuk itu. Wah, ribut di depan saya diem, adu mulut gitu. Saya bilang stop. Kayak begini nih ya, debat kusir namanya. Apa itu? Saling menjatuhkan, nggak akan pernah solusi. Saya bilang Pak, Bapak tadi bilang apa? Kerja cari uang untuk keluarga. Coba pikirin ya, Bapak cari uang demi keluarga, tapi di waktu yang sama Bapak korbankan keluargamu. Di waktu yang sama. Sebenarnya saya ngomong terus terang minta maaf ya. Bapak kerja itu bukan untuk keluarga kok. Bapak itu kerja untuk gengsimu sendiri. Supaya kamu dipandang orang lain. Menjadi orang yang berhasil. Itu cuma egoismu. Karena apa? Di waktu yang sama kau biarkan anakmu terjerat narkoba. Bukan untuk keluarga Pak. Tapi untuk dirimu sendiri. Ibu juga begitu. Wah akhirnya mereka salah. Nangis dua-dua. Gak mungkin kamu kerja untuk keluarga tapi di waktu yang sama kau korbankan anakmu. Itu artinya gini, berkat terkecil yaitu uang. Itu menggantikan berkat terbesar. Kamu sukses, uangnya banyak tapi keluargamu hancur. Apakah itu keinginanmu? Anak-anakmu gak punya waktu sama kamu. Saudara kalau kamu mau menang, itu menang dua-duanya. Keluarga kita diberkati pekerjaan berhasil. Keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Harusnya begitu, atur waktu. Makanya kayak begini ini perlu diajarkan di gereja. Supaya kita ini tahu bagaimana keluarga itu penting. Makanya Alkitab mengajar kesehatian. Itu bicara mereka punya visi yang sama. Mereka sehati berkumpul di sini. Untuk apa? Untuk mereka ini bisa mengalami yang namanya urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu jatuh di tengah-tengah kesatuan. Kalau keluarga dipertahankan sekalipun repot. Ya saya dengan istri saya ini waktu pacaran kita ini berarti ongkos telepon. Ya dulu gak ada handphone. Jadi saya itu teleponnya pakai wartel. Kalau telepon tuh lihat angka terus cepet banget gitu. Ya saya sekolah Alkitab saya ini gak menghasilkan uang sekolah. Istri saya yang kerja jadi dia yang telepon saya. Minggu jam 6 itu telepon. Setiap minggu. Jadi di sekolah itu ada telepon umum. Pokoknya minggu jam 6 itu saya duduk di depan telepon. Kering itu istri saya telepon. Saya baru telepon tuh teman saya sudah korek-korek. Cepet yud, pacarku juga mau telepon. Ya. Sebentar, waduh berarti ongkos.
Tapi kita tuh menjaga hubungan karena kita ini pisah. Ya di sekolah Alkitab itu pacar diruntuhkan, tunangan dihancurkan soalnya. Orang yang pacaran tunangan di luar, itu setahun sekolah Alkitab bisa putus semua di luar itu. Dulu waktu sekolah Alkitab masuk itu ya, kelihatan jelek-jelek semua. 1 tahun jadi cantik semua. Soalnya nggak ada yang lain, ya itu terus dilihat ya. Lama-lama jadi cantik juga ini gitu kan. Ngeri tuh. Iya kan, nah, saya harus jaga hubungan itu dengan cara apa? Saya dengan sengaja bangun komunikasi. Halo amin. Halo amin. Saya bilang sama teman-teman yang kerja di tambang, enggak apa-apa jangan salahkan tambangnya. Apalagi sekarang bisa video call, videolah, teleponlah. Ya sehari, setiap malam atau 2 hari sekali, enggak apa-apa. Berarti telepon, ongkos, tapi hubungan kita ini jaga dengan baik. Itu namanya mengusahakan kesehatian. Itu yang Tuhan mau, kesehatian. Dan di gereja juga jagalah kesehatian ini. Saya percaya waktu kita semua sepakat sehati, urap Roh Kudus menyertai kita. Katakan amin. Halo amin. Nah di gereja itu kesehatiannya apa saja? Coba ada 3 hal dengan cepat ya. Coba keluarkan semua aja langsung. Udah belum ya? Oke, apa yang menjadi kesehatian gereja yang kuat? Belum juga ya. Oke, yang pertama adalah mencari Tuhan dalam kerinduan yang kuat. Oke, ini apa yang menjadi kesehatian gereja yang kuat? 1, mencari Tuhan dalam kerinduan yang kuat. Tadi saya bilang di sini kita mau bertemu Tuhan. Ayo berkumpul. Mereka ini berkumpul sehati. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mau di sini aku ketemu Tuhan. Aku harus mengalami. Makanya di dalam pertemuan gereja ini bukan sekedar ibadah biasa. Gereja ini lawatan Tuhan harus mengubah hidup kita. Anda harus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Makanya kesehatian itu penting. Kalau tidak, kita juga tidak akan mengalami apa-apa. Tuhan itu selalu bekerja, urapan itu bekerja di dalam kesehatian. Lalu yang kedua apa dengan cepat? Kesatuan menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain. Kesatuan itu begini, makanya tadi saya bilang GMS tidak boleh dibangun di atas simpatisan. GMS adalah gereja yang dibangun di atas murid. Katakan amin. Anda ini murid Kristus. Makanya di tempat ini Anda bukan sekedar beribadah. Tapi kita ini dimuridkan. Makanya itu saya memberitahukan ada sebuah pelayan departemental untuk Anda paling tidak dimuridkan. Apa itu? Di GMS ini ada satu pelayan namanya edukasi. Ya, edukasi. Di mana di situ ada tim-tim yang menyiapkan supaya jemaat ini belajar. Pertemuan di hari Minggu ini saja belum cukup. Fokus daripada minggu ini adalah penyembahan dan mendengarkan firman. Tapi ada minggu-minggu di mana di tengah-tengah minggu itu ada orang-orang dilengkapi. Yaitu dengan MSJ 1, MSJ 2. Ya saya kadang-kadang di apa itu. Pak sekarang maaf ya gak apa-apa saya ngomong ini. Kok banyak yang jemaat pindah-pindah ke GMS. Saya bilang ya saya juga gak tahu. Ya saya ada yang lebih ekstrim karena kenal baik. Bapak jangan curi-curi domba loh. Saya gak curi domba. Jadi jemaat GMS itu gak gampang loh. Sungguhan. Untuk Anda bisa menerima nomor induk jemaat di GMS itu gak mudah. Anda harus lulus MSJ 1. MSJ 1. Anda harus duduk di kelas, dimuridkan. Berapa kali pertemuan? 6 kali pertemuan MSJ 1, betul? 4 ya. Saya sudah lama gak ngajar MSJ saya ini. 4 kali ya, 4 kali. Anda harus belajar 4 kali, dimuridkan. Belajar tentang apa itu pertobatan, apa itu baptisan air, apa itu baptisan Roh Kudus, terus kelepasan. Kelepasan masa lalu, sembuh dari masa lalu. Jadi kita ini harus sungguh-sungguh diajar. Nah ini bentuk kesatuan. Saya di GMS ini bukan simpatisan, tapi saya adalah murid. Makanya saya mau diajar supaya Anda menjadi orang yang bertumbuh karena diletakkan kebenaran. Katakan amin. Halo amin. Ini yang terjadi. Lalu setelah itu Anda kalau mau pelayanan Anda harus lulus MSC 2. MSC 2 berapa kali? 4 kali juga pertemuan. Apa saja? Pemulihan gambar diri, memimpin diri sendiri, menjadi murid Yesus, prinsip pelayanan. Loh kan 4 ini melengkapi kita.
Sehingga ketika Anda pelayanan pun Anda bukan sekedar, oh saya jago nyanyi, saya bisa main musik. Sorry ya. Kalau Anda tidak mau dimuridkan, maaf ya, susah untuk atau tidak bisa pelayanan. Jadi ini saya ingin supaya jemaat ini menjadi jemaat yang kuat. Di dalam pelayanan pun sudah diletakkan dasar. Sehingga kita itu tidak main-main. Kita itu menjadi gereja murid, bukan gereja simpatisan. Halo, amin. Kalau ini menjadi kesepakatan kita, saya percaya gereja kita akan menjadi gereja yang kuat. Kuat itu bukan karena jemaatnya banyak, bukan. Tapi setiap orang yang ada di GMS, mereka adalah orang yang mau dimuridkan. Dan itu membuat Anda bertumbuh dalam Tuhan. Anda bukan orang biasa yang bukan lagi hanya memikirkan dirimu. Bagaimana saya datang gereja ini, saya mengalami mujizat. Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa, enggak salah juga. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Anda juga harus belajar melayani Tuhan. Halo, amin. Karena itu dibuka juga pelayanan ini. Karena kita ini, maaf ya saya sebut angka enggak apa-apa ya. Sudah masuki angka 2000, bahkan minggu lalu sudah 2000 lebih kita ini. Banyak jemaat yang saya secara pribadi rindu untuk Anda semua ikut MSC 1 dan MSC 2. Belum ada CGT 1, CGT 2, CGT 3. Anda diajar jadi pemimpin. Oh, gereja kita itu syarat dengan yang namanya edukasi. Supaya jemaat Anda bukan jemaat mingguan yang gak tahu apa-apa. Tapi kita bertumbuh dalam Tuhan. Halo, amin. Makanya itu dibutuhkan. Nah, ini sebalikannya sekarang. Orang-orang yang mau melayani di edukasi. Karena jemaat kita sudah 2000, yang melayani edukasi cuma sedikit. Jadi kadang-kadang kalau ada MSC 1, MSC 2 itu berbarengan. Itu yang melayani itu pontang-panting. Ya karena terlalu banyak, makanya dibutuhkan volunteer di dalam edukasi. Itu adalah pelayanan tengah minggu. Jadi enggak di hari minggu, di tengah minggu. Yang Anda punya waktu di tengah minggu, Anda bisa join. Makanya hari ini Servolution dibuka nih. Jemaat yang rindu melayani di edukasi, Anda senang belajar, Anda bisa terlibat di dalamnya. MSC 2 dulu lulus ya. MSC 1, MSC 2 lulus. Nah itu membuat Anda menjadi orang yang akan dipakai Tuhan di sini. Nah pas nanti Ibu Brili perlu tim yang kuat. Nah Anda bisa di situ. Nah ini namanya kesehatian. Nah di dalam kesehatian itu urapan terjadi. Katakan amin. Saya bisa melihat tuh kalau jemaat, mereka adalah jemaat yang rindu untuk bertumbuh. Mereka belajar bersama-sama. Wow. Anda itu bukan jemaat kemarin sore, bukan. Anda itu jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan menjadi gereja yang kuat. Karena jemaatnya adalah murid. Bukan sekedar simpati. Amin. Halo, amin. Khotbah ini gak populer ya. Anda kan suka khotbah mujizat itu kan. Khotbah kayak begini, ini khotbah membuat jemaat menjadi dewasa kok. Saya harus mengajar. Saya tidak hanya bicara soal mujizat. Tapi saya meletakkan dasar supaya mujizat betul-betul terjadi. Supaya Anda bertumbuh. Amin. Oke, lalu ini berpihaklah kepada kesatuan. Bukan ego sini, tadi saya jelaskan soal Abraham dan Lot. Oke, terus berikut yang kedua. Satu urapan. Yaitu kuasa Tuhan mengalir dalam kesatuan. Ya, satu urapan di mana kuasa Tuhan itu mengalir. Ya, Roh Kudus itu turun atas semua. Kalau Anda baca di Kisah Rasul pasal 2 tadi kembali. Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang ke-3 dan 4. Saya bacakan ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 3 dan 4. Oke. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ingat ya. Api itu hinggap pada mereka apa? Masing-masing, tiap-tiap orang. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka ini berdoa pertama dalam kesehatian, mereka berdoa. Lalu mereka itu mengalami yang namanya urapan Roh Kudus. Api itu karena mereka berkumpul 120 orang, api itu kelihatannya besar sekali. Tapi api itu hinggap di per orang demi per orang. Artinya begini saudara, tiap-tiap orang ini diurapi oleh Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kita hidup sebagai orang Kristen. Urapan itu membuat kita ini, nanti kalau Anda baca selanjutnya, tiba-tiba diberi keberanian untuk menjadi saksi Kristus.
Dimanapun Anda berada. Saksi Kristus itu ya kita bisa bercerita tentang Injil. Tapi hidup Anda yang di dalam terang itu pun menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang bilang, Pak Yudi saya gak pinter ngomong gimana ya Pak. Gak usah deh, kalau kamu gak bisa ngomong gak usah ngomong. Hidupmu aja. Hidup benar aja. Orang kantor makan lihat, wih kamu lain loh sekarang. Dulu tuh kamu sama-sama korupsinya loh. Suka apa itu? Apa itu? Korupsi ya. Korupsi kecil-kecilan kalau bahasa Jawa ngentit. Apa itu? Ya korupsi kecil-kecilan. Ya belanja habis 20.000 bilang 25.000 masuk kantong gitu kan. Itu kecil-kecilan. Tapi hidup kita berubah. Mungkin kita gak pintar ngomong tapi hidup kita berubah karena urapan Roh Kudus itulah. Maka hidup kita ini berubah, kita menjauhi dosa. Oh kita hidup di dalam kebenaran. Itu masing-masing. Apinya kelihatan besar tapi apinya itu hinggap di masing-masing. Tiap orang membawa urapan itu. Wih saya bisa melihat kalau jemaat ini menjadi jemaat murid. Lalu kita bersahati, lalu kita mengalami yang namanya lawatan Roh Kudus. Terang itu akan ada di kota ini. Serius. Terang itu akan ada di kota ini. Di tempat Anda bermacam-macam. Di mana ada jemaat GMS. Di situ tiba-tiba terang Kristus nyata. Saya percaya kota ini akan dimenangkan bagi Tuhan. Yang amin cuma 20. Halo amin. Mau jadi terang? Halo amin. Mau jadi terang? Ayo. Sungguh-sungguh ini waktunya bagi kita berkata-kata dengan hidup kita. Saya dorong Anda. Bukan sekedar kita menjadi jemaat yang meminta. Tapi jemaat yang mengerti hati Tuhan. Jangan fokus pada hidupmu. Fokuslah pada pekerjaan Tuhan. Nanti lihat Tuhan akan men-take care hidup Anda. Jangan kaget sementara Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiba-tiba satu persatu persoalanmu selesai. Tiba-tiba dengan cara yang ajaib Tuhan bela hidup Anda. Tiba-tiba mujizat yang tidak pernah Anda bayangkan tiba-tiba terjadi dalam hidupmu. Jangan kaget sebab Tuhan bergerak dalam urapannya untuk menolong Anda dan saya. Untuk kita mengalami lawatan Tuhan. Katakan amin. Oke, jadi lawatan apa dengan cepat ya. Pertama hadirat Tuhan nyata di tengah keluarga. Apa dampak dalam keluarga ketika Roh Kudus memenuhi keluarga? Apa yang pertama? Hadirat Tuhan nyata di tengah keluarga. Rumah itu berubah menjadi bukan sekedar bangunan tapi menjadi mesbah Tuhan. Hadirat Tuhan di rumahmu. Di keluarga kita hadirat Allah begitu luar biasa. Disitulah yang kedua dikatakan pemulihan hubungan dan pengampunan terjadi. Keluarga yang dipenuhi Roh Kudus tidak bebas dari masalah. Yes, masalah pasti ada. Tetapi memiliki roh pengampunan dan kerendahan hati. Tiba-tiba perubahan suamimu, istrimu, anak-anakmu, hati kita ini dirubah. Orang itu tidak bisa berubah tanpa pekerjaan Allah dalam hidupnya. Saya sadar, saya ini emosian dulu. Saya gak ngerti tiba-tiba saya berubah aja. Tiba-tiba saya itu bisa jadi baik, jadi sabar gitu loh. Ya. Mama saya bilang ini, kamu ini dulu, waduh saya ini emosian berat. Ya, saya ini suka berkelahi, waktu kecil saya suka berkelahi. Saya ini berkelahi di jalanan. Gampang marah, dilihat orang ngamuk tersinggung. Ngapain dilihat orang marah? Kan terserah dia mata-matanya sendiri kok. Ya kan? Tapi saya kadang-kadang emosi, kadang marah. Tapi tiba-tiba ketika di dalam persekutuan kehausan dengan Tuhan, urapan mulai menjamati saya. Tiba-tiba saya bisa sabar, saya nggak tahu di titik apa saya berubah, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba bisa jadi sabar aja. Ya, masih ingat tak ceritain pembantu saya nyetrika. Ya, ngamuk saya. Dulu suka marah. Saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan. Saya ingin sabar ya Tuhan. Kasih kesabaran buat Yudi Tuhan. Dalam nama Yesus. Masa hamba Tuhan kok ngamukan kayak saya ini Tuhan. Ampuni aku. Sabar-sabar. Begitu selesai. Keluar dari ruang doa saya. Tiba-tiba pembantu saya datang. Pak celana. Maaf Pak. Loh kenapa? Celana Bapak terbakar. Itu asap dari hidung dan telinga keluar. Mau ngamuk saya. Saya sudah mau tak omelin. Tuhan bilang katanya mau sabar. Gak jadi. Bapak gak marah sedikit. Buat apa Pak? Ya dipotong terserah, buat pel-pelan terserah ya. Ya lain kali hati-hati ya. Baik Pak. Ya sabar. Tiba-tiba begitu. Saya baru punya mobil, baru belajar nyetir. Saya sudah pelan-pelan. Di Surabaya Jalan Ahmad Yani itu kalau nyalip-nyalip gitu. Satu saat ada yang kena spion mobil baru saya.
tok gitu. Waduh, saya sudah emosi, mau tak itu kaca sudah tak buka, mau tak teriakin, woi, mau tak teriakin begitu. Tiba-tiba tuh dalam hati saya katanya mau sabar. Yang keluar gini, kau yang terindah. Tetap di dalam hidup ini sabar. Sampai stopan itu. Wah, anak kecil nanya aja. Saya aduh gak siapin uang kecil, mobil baru. Saya bilang besok saya tiap hari lewat sini ya. Dia nyanyi terus, juta gentar gitu malah nyanyi. Saya bilang gak ada. Dia marah, itu kempeng, itu botol yang sudah dibuka lancip itu. Ditempelin di mobil baru saya. Alkitab perang di mana hartamu di situ hatimu. Betul gak saudara? Yang dibaret mobilnya yang sobek di hati saya. Itu saya lihat dari kaca spion itu dibaret mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Saudara. Kayak kebaktian kita gitu loh. Mulai awal pertengahan, wah gitu. Saya lihat, itu anak kecil ya, umur 7 tahun. Tak lempet-lempet tak masuk aku bisa loh. Itu sudah saya buka gini. Terus Tuhan bilang katanya mau sabar. Tutup lagi, terusin. Saya masuk ke gereja, sudah saya duduk, saya baca Alkitab, saya berdoa, Tuhan hari ini ada apa sih? Kok ngalami 3 ini, ngalami ini, aduh Tuhan kok saya ini sabar. Terus Tuhan bilang ini, loh katanya kamu mau sabar. Tadi doa apa tadi pagi? Katanya mau sabar, iya mau sabar. Makanya sabar itu cuma satu, obatnya apa? Ketemu dengan orang yang menjengkelkan di dunia. Kalau bisa sabar cuma satu, kamu akan ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Itu yang buat kamu bisa sabar. Oh iya, thank you. Amin. Anda mau sabar? Anda mau sabar? Yang mau sabar angkat tangannya. 1, 2, 3. Jangan cepet-cepet gini. Agak lama biar dicatat sama malaikat. Anda mau sabar? Angkat tangan 1, 2, 3. Jangan lama, jangan cepet-cepet. Biar dicatat sama malaikat. Oke. Nah biasanya habis khotbah ini Anda langsung praktek ya. Anda akan ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan. Ingat khotbah saya. Sabar. Oke, sabar. Saya khotbah apa kok jadi sabar tadi ya? Sabar, apa tadi ya? Rumah kita itu jadi pengampun, karakter kita dibentuk. Karena kita hidup di gereja yang sehati. Di gereja ini urapan Allah menyertai. Katakan amin. Halo amin saudara. Ya, apa ini? Hadirat Tuhan nyata dengan keluarga rumah berubah menjadi bukan sekedar tapi mesbah Tuhan. Pemulihan hubungan dan pengampunan. Keluarga yang dipenuhi Roh Kudus tidak bebas dari masalah. Yes, tetapi memiliki roh apa? Pengampunan dan kerendahan. Hati, kesatuan dan kerinduan melayani bersama. Keluarga tidak hanya mencari kenyamanan tetapi tujuan ilahi. Anak melihat teladan iman daripada orang tua. Tiba-tiba keluarga kita berubah. Karena apa? Ada urapan yang menyertai pertumbuhan rohani kita. Anda mau bertumbuh? Kok dikit sih? Anda mau bertumbuh? Halo amin. Bilang pada dirimu saya mau bertumbuh dalam Tuhan. Oke. Yuk kita makin berdiri sama-sama. Ya, bilang begini, saya adalah murid Kristus. Oke. Yuk kita bilang bersama-sama ya. 2, 3. Saya adalah murid Kristus. Dan saya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Mau bertumbuh. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar.